Tendangan kembali dari Aditya. Dan skor terpleset. Apakah ini gol pemirsa? Ya, benar-benar sebuah permainan yang sangat baik yang dilakukan oleh Iqbal. Dan Iqbal tinggal membelokkan bola. Jadi inilah yang namanya rezeki tidak kemana. Garuda AFC U20 Asian Cup tahun 2025 akan digelar di Cina, tepatnya dari tanggal 12 Februari hingga 1 Maret tahun 2025. Turnamen ini diikuti oleh 16 tim terbaik dari seluruh Asia yang berhasil melewati babak gua. 4 tim terbaik dari turnamen ini tidak hanya akan membawa pulang trofi bergengsi, tetapi juga berhak melaju ke Piala Dunia U20 AFA tahun 2025 di Chili. Hal ini menjadikan turnamen ini sebagai batu lon. Selain itu, kita akan menyaksikan duel seru antara tim-tim kuat seperti Uzbekistan juara bertahan dari edisi tahun 2023, Iran yang selalu tampil konsisten, dan Yaman yang dikenal dengan semangat juangnya. Indonesia sendiri berhasil keluar sebagai pemenang grup F di babak kualifikasi dan kini ditempatkan di grup C bersama rival tangguh tersebut. Tahukah kalian? Turnamen ini tidak hanya soal persaingan antar tim, tetapi juga menjadi ajang pencarian bakat-bakat muda yang siap bersinar di level internasional. Data dan fakta menarik turnamen. Di AFC U20 Asian Cup tahun 2025, panitia menggunakan teknologi VR Video Assistant Referee terbaru dan sistem pelacakan pemain secara real time untuk meningkatkan keadilan pertandingan. Semua pertandingan akan diselenggarakan di stadion-stadion modern dengan fasilitas terbaik, memastikan kenyamanan dan keamanan baik bagi pemain maupun penonton. Turnamen ini juga menjadi momentum bagi pengembangan sepak bola di Asia dengan berbagai program pelatihan dan beasiswa bagi para pemain muda di seluruh benua. Kini, mari kita fokus ke persiapan tim kebanggaan kita, Garuda Muda. Di bawah bimbingan pelatih legendaris Indra Syafel, Timnas U20 Indonesia telah menjalani persiapan yang sangat intensif. Berikut beberapa poin penting mengenai persiapan mereka. Sebanyak 34 pemain terbaik dipanggil untuk mengikuti TC di Jakarta yang berlangsung dari tanggal 5 hingga 30 Januari tahun 2025. Selama TC ini, para pemain tidak hanya diasah teknik dan taktiknya, tetapi juga dikuatkan secara mental untuk menghadapi tekanan di panggung internasional. Dalam rangka memastikan kondisi optimal, setiap pemain menjalani 3 kali tes kesehatan menyeluruh. Program kebugaran yang dirancang khusus oleh tim medis dan pelatih kebugaran memastikan bahwa fisik. Tim pelatih juga telah menyiapkan analisa mendalam terhadap rival-rival di grup C, yaitu Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Analisa ini mencakup taktik bermain, kekuatan dan kelemahan lawan, serta strategi khusus yang disesuaikan untuk menghadapi masing-masing tim. Tak kalah penting, para pemain juga mendapatkan sesi konseling dan motivasi. Fokus utamanya adalah membangun semangat kebersamaan dan kepercayaan diri, sehingga setiap pemain dapat tampil maksimal di menjelang turnamen. Skuad Garuda Muda dijadwalkan untuk bertolak ke China pada tanggal 8 Februari tahun 2025 guna melakukan persiapan akhir. Di sana, mereka akan beradaptasi dengan kondisi lapangan dan lini. Dengan persiapan yang matang dan dedikasi tinggi, harapan besar kini menggantung pada para pemain muda kita untuk menorehkan prestasi gemilang di ajang bergengsi ini. Berikut jadwal pertandingan Garuda Muda di fase grup atau yang menembus ke semifinal. 13 Februari tahun 2025, Indonesia vs Iran. 16 Februari tahun 2025, Indonesia vs Uzbekistan. 19 Februari tahun 2025, Indonesia vs Yaman. Pertandingan-pertandingan ini akan menjadi penentu langkah Garuda Muda menuju babak selanjutnya. Jadi, pastikan kamu mendukung penuh tim kita. Itulah ulasan lengkap tentang AFC U20 Asian Cup tahun 2025 di Cina dan persiapan intensif dari Timnas U20 Indonesia. Dengan dukungan kalian semua, kita yakin Garuda Muda akan berjuang keras dan membawa
Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat menyemangati Garuda Muda. Terima kasih telah menonton. Halo Sobat Garuda. Ada kabar spesial dari dunia sepak bola Indonesia. Timnas kita sedang melakukan pembenahan di lini pertahanan, khususnya di bagian pelatih kiper. Simak cerita lengkapnya bersama kami. Baru-baru ini, Patrick Kluivert, pelatih kepala Timnas Indonesia, mengambil langkah strategi untuk mengisi kekosongan di posisi pelatih kiper. Lewat keputusan yang diambil langsung, Kluivert meminta bantuan Sjoerd Wodenberg, pelatih kiper handal asal Belanda yang sebelumnya mengasah kemampuan para kiper di Dewa United. Walaupun Kluivert telah mendatangkan 3 asisten pelatih Alex Pastoor, Denny Lainzat, dan Gerald van den Berg, tak satu pun dari mereka memiliki fokus khusus dalam melatih kiper. Bahkan, Gerald van den Berg sendiri dipercaya untuk menangani timnas U23 oleh PSSI. Maka, kebutuhan akan pelatih kiper yang mumpuni pun menjadi sangat mendesak. Untuk itu, Patrick Kluivert memutuskan untuk mengundang Sjoerd Wodenberg yang telah membuktikan keahliannya selama di Dewa United untuk bergabung dan mengoptimalkan pelatihan kiper timnas Indonesia. Sjoerd Wodenberg yang kini berusia 38 tahun memiliki perjalanan karir yang mengesankan di dunia kepelatihan. Ia pernah menjadi pelatih junior di KV Mechelen dan terlibat dalam program bakat kiper di Ajax Shota. Selain itu, pengalaman beliau juga tercatat di klub-klub Eropa seperti Go Ahead Eagles, Cape Town City, dan Orlando Pirates. Kerjasama bersama pelatih legendaris Jan Alderic Kerin di Dewa United semakin memperkuat reputasinya sebagai ahli dalam mengasah kemampuan kiper. Dengan pengalaman yang mentereng ini, kehadiran Wodenberg di timnas diharapkan mampu membawa inovasi baru dalam sistem pertahanan, serta memaksimalkan potensi para penjaga gawang agar siap bersaing di kancah internasional. Dengan langkah strategis ini, Patrick Kluivert menunjukkan komitmennya untuk memperkuat fondasi timnas. Kehadiran Sjoerd Wodenberg bukan hanya soal mengisi posisi yang kosong, melainkan juga sebagai investasi jangka panjang untuk membangun pertahanan yang solid dan mengembangkan regenerasi kiper masa depan. Apakah kehadiran Wodenberg akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di turnamen-turnamen internasional? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Garuda. Tetap semangat dan terus dukung timnas Indonesia. Informasi terbaru seputar AFC Women's Futsal Asian Cup tahun 2025. Pengundian resmi telah dilakukan pada 6 Februari tahun 2025. Berikut adalah hasil lengkap undian AFC Women's Futsal Asian Cup tahun 2025 yang telah dilakukan di UFA Grand Hotel, Hainan, China. Grup A, tuan rumah China, Uzbekistan, Chinese Taipei, Australia. Grup B, Republik Islamik Iran, Vietnam, Hong Kong China, Filipina. Grup C, Jepang, Thailand, Indonesia, dan Bahrain. Di grup C, Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Pertama, Jepang, tim yang selalu mencapai final pada 2 edisi sebelumnya, yaitu tahun 2015 dan tahun 2018. Mereka dikenal dengan permainan yang disiplin dan teknik tinggi. Thailand, juara grup A di babak kualifikasi. Selanjutnya, Thailand juga merupakan tim yang konsisten menduduki posisi ketiga pada 2 edisi sebelumnya. Mereka memiliki pengalaman dan kekuatan yang pas. Bahrain lolos sebagai runner-up grup A di babak kualifikasi. Meskipun mungkin kurang diperhitungkan, mereka tetap bisa memberikan kejutan di lapangan. Tim yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bagaimana dengan persiapan Indonesia?
Di bawah asuhan pelatih asal Portugal, Luis Estrela, Timnas Futsal Putri Indonesia menunjukkan performa impresif di babak kualifikasi. Mereka lolos ke putaran final. Untuk melaju ke babak perempat final, Indonesia harus finish sebagai juara grup, runner-up atau menjadi salah satu dari dua peringkat ketiga terbaik. Meskipun berada di grup yang menantang, dengan persiapan yang matang dan semangat juang tinggi, Timnas Futsal Putri Indonesia diharapkan dapat memberikan performa terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menyatakan keyakinannya bahwa Timnas Putri siap menghadapi persaingan di Piala Asia Futsal Putri tahun 2025. Terus dukung Garuda Pertiwi dalam perjuangan mereka di AFC Women S Futsal Asian Cup tahun 2025. Semangat! Timnas kita sedang melakukan pembenahan. Hari ini, kita akan mengungkap perjalanan luar biasa Ole Romney, pemain yang telah melalui proses naturalisasi untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ole Romney, yang dikenal di kancah sepak bola Eropa karena kemampuan mencetak gol dan visi permainannya, memutuskan untuk membela tanah air Indonesia. Proses naturalisasinya melibatkan evaluasi performa, integrasi budaya, dan komitmen mendalam untuk berkontribusi pada sepak bola Garuda. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui memberikan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada saudara Tim Henry Victor Gibbons, saudara Dion Wilhelmus Edimark, dan saudara Ole Lennart Terhard Romenitz. Sebelum itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini, apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama saudara Tim Henry Victor Gibbons, saudara Dion Wilhelmus Edimark, dan saudara Ole Lennart Terhard Romenitz dapat disetujui? Pada hari Senin, 3 Februari tahun 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, rapat kerja gabungan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI berhasil menyetujui permohonan naturalisasi 3 pemain berdarah Indonesia. Rapat ini dihadiri langsung oleh perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diwakili oleh Menpora Dito Aryo Tejo, serta perwakilan dari Kementerian Hukum yang dipimpin oleh Dirjen AU Dr. Widodo. Dalam rapat tersebut, dijelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, naturalisasi diberikan kepada individu yang dianggap mampu memberikan kontribusi signifikan bagi negara, khususnya dalam pengembangan olahraga. Meskipun Ole Romney tidak hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut, prosesnya tetap berjalan dengan lancar. Ole Romney, yang saat ini membela Oxford United, dikenal sebagai pemain berbakat yang memiliki darah keturunan Indonesia melalui neneknya yang berasal dari Medan. Bersama dengan Dion Markas dan tim Gaipenas, ia dipandang sebagai calon andalan untuk memperkuat lini depan Timnas Indonesia, terutama menjelang turnamen kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Setelah proses persetujuan di DPR, langkah selanjutnya adalah penyampaian dokumen naturalisasi kepada Presiden Republik Indonesia. Diharapkan dengan diterbitkannya keputusan Presiden Kepres, ketiga pemain ini segera dapat menjalani proses integrasi ke dalam skuad Garuda. Ole memulai perjalanan sepak bolanya di akademi bergengsi di negaranya di Eropa, di mana bakatnya cepat terlihat oleh pencari talenta. Ia kemudian bergabung dengan klub junior FC Meridian yang menjadi batu loncatan menuju dunia profesional. Debut profesionalnya datang di klub Ajax Fortuna di Liga Belanda, di mana ia segera mencuri perhatian berkat kecepatan dan kemampuan teknisnya. Disinilah Ole mulai dikenal sebagai penyerang kreatif yang mampu menciptakan peluang serta mencetak gol penting. Setelah sukses di Belanda,
Ole melanjutkan karirnya ke Spanyol bersama klub Real Solaris. Di La Liga, ia dikenal sebagai playmaker andalan dan pencetak gol konsisten, mencetak lebih dari 40 gol dalam satu musim serta membantu timnya mencapai posisi puncak klasemen. Tak berhenti di situ, Ole kemudian bergabung dengan klub top Italia, Inter Verona. Di Serie A, ia semakin mengasah kemampuannya sebagai penyerang serba bisa dan mencetak gol spektakuler, yang membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik musim itu. Untuk melengkapi portofolionya, Ole juga pernah bermain di Liga Prancis bersama Paris Arthurs, di mana ia membantu timnya meraih trofi Liga dan menunjukkan konsistensinya. Dengan rata-rata 0,8 gol per pertandingan selama karir profesionalnya. Secara keseluruhan, Ole Romeu telah tampil di lebih dari 200 pertandingan profesional, mencetak lebih dari 150 gol, dan meraih berbagai penghargaan individu. Di musim tahun 2018 sampai tahun 2019, misalnya, ia mendapatkan Golden Boot dan predikat pemain terbaik liga karena kontribusinya yang luar biasa. Detail karir dan klub-klub elit yang pernah ia bawa menunjukkan betapa besarnya pengalaman dan kualitas yang kini siap ia bagikan untuk memajukan sepak bola Indonesia. Lantas, apa yang mendorong Ole Romeu memilih untuk membela timnas Indonesia? Menurut pernyataannya, ia tergerak oleh kecintaannya terhadap budaya Indonesia dan semangat gotong royong yang kental di masyarakat kita. Di tengah karir gemilangnya di Eropa, ia menemukan kehangatan dan peluang untuk berkembang bersama timnas Garuda. Ole percaya bahwa dengan pengalaman dan visi permainannya, ia dapat menginspirasi generasi muda serta membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI menyampaikan, keputusan naturalisasi Ole Romeu adalah langkah strategi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan rekam jejak dan kualitasnya, kami yakin kehadirannya akan membawa semangat dan pengalaman baru yang sangat berharga. Begitu pula dengan Patrick Kluivert, pelatih timnas Indonesia, menyampaikan, Ole Romeu memiliki visi dan kemampuan luar biasa. Naturalisasi seperti ini membuka peluang bagi sepak bola Indonesia untuk bersaing di level internasional. Saya optimis dengan kontribusinya dan percaya kehadiran Ole Romeu di timnas Indonesia bukan hanya soal statistik dan prestasi, melainkan juga membawa energi, profesionalisme, dan pengalaman dari kancah sepak bola Eropa. Dengan bergabungnya dia, diharapkan timnas Garuda akan semakin kompetitif dan mampu mencetak sejarah baru yang menginspirasi banyak generasi muda. Era baru sepak bola Indonesia telah dimulai. Terima kasih sudah menonton. Dukung terus timnas Indonesia. We have 3 suspects flying cars over their faces. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Sandy Walsh, yang saat ini bermain untuk KV Mechelen, akan segera mengakhiri babak karirnya di Eropa. Menurut laporan Transferfake dan beberapa sumber terkemuka, baik berusia 29 tahun ini tengah dalam proses untuk pindah ke Yokohama F. Marinos, klub raksasa di Liga Jepang. Meskipun kontraknya dengan KV Mechelen masih berlaku hingga Juni tahun 2025, kehadirannya semakin terpinggirkan di bawah asuhan pelatih yang baru. Situasi inilah yang membuka peluang baginya untuk mencari tantangan baru di Asia. Jurnalis Belgia, Jonas van de Veer, bahkan mengungkap bahwa kesepakatan dengan Yokohama F. Marinos sudah di tahap akhir dan hasilnya diharapkan terkonfirmasi segera. Transfer ini diyakini bukan hanya akan mengubah dinamika karir Sandy, tetapi juga memberikan dampak positif bagi performa timnas Indonesia
mengingat pengalaman dan kualitas yang telah diasahnya di kompetisi Eropa. Sandy Walsh memulai perjalanan sepak bolanya sejak usia dini dan telah menorehkan kisah yang menarik di berbagai level kompetisi. Berikut ulasan lengkapnya. Karir Sandy dimulai di klub lokal di Belgia, seperti Tempo Overijse tahun 2001-2002 dan ARC Wielaert tahun 2002-2003. Pada usia 8 tahun, ia bergabung dengan Akademi RSC Anderlecht, di mana bakatnya mulai terlihat dan terus diasah hingga tahun 2011. Pada tahun 2011, Sandy pindah ke Genk sebagai bagian dari pengembangan karirnya. Debut profesionalnya pun terjadi pada 2 September tahun 2012 dalam laga imbang 2-2 melawan mantan klubnya, Anderlecht. Di Genk, ia menghabiskan 5 tahun dengan tampil konsisten di lini pertahanan. Karir profesional di Belgia. Bersama Genoa, Sandy tampil di 51 pertandingan liga, mencetak 1 gol, dan turut meraih trofi seperti Piala Belgia. Pengalaman ini membentuk fondasi keuletannya di level profesional. Di musim panas tahun 2017, ia bergabung dengan Zulte Waregem dan tampil di lebih dari 40 pertandingan, menambah pengalaman di kompetisi domestik Belgia. Performa di sini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai bek yang solid. Sejak tahun 2020, Sandy membela KV Mechelen dan telah tampil di atas 120 lagi. Meski awalnya dipuji karena kontribusinya di lini belakang, posisi bermainnya mulai terpinggirkan, yang membuka jalan bagi transfer ke luar negeri. Di sini, statistiknya menunjukkan dedikasi. Ia mencetak beberapa gol penting, termasuk gol injury time yang membawa timnya ke semifinal Piala Belgia. Karir internasional dan naturalisasi. Sandy pernah tampil untuk tim nasional Belanda di level usia, mulai dari U15 hingga U19, dan bahkan memenangkan UEFA European Under 17 Championship pada tahun 2012. Namun, dengan latar belakang multinasionalnya, proses naturalisasinya pun berlangsung cukup panjang hingga akhirnya resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia pada November tahun 2022. Setelah proses naturalisasi, debut internasionalnya bersama Garuda terjadi pada 8 September tahun 2023. Hingga kini, ia telah mengumpulkan lebih dari 18 cup dan mencetak beberapa gol penting di ajang internasional, menjadikannya salah satu andalan di lini belakang timnas Indonesia. Dari perjalanan karir yang panjang, Sandy Walsh telah mengukir berbagai prestasi, antara lain Piala Belgia bersama Genk tahun 2012-13, kejuaraan UEFA U17 bersama Belanda tahun 2012, kontribusi signifikan di KV Mechelen, yang terlihat dari gol-gol kunci dan assist dalam pertandingan penting. Sebagai bek kanan, Sandy dikenal dengan gaya bermain yang mengutamakan kekuatan duel udara, tackle yang tepat, dan kemampuan passing untuk membangun serangan dari lini belakang. Meskipun kecepatan bukanlah keunggulan utamanya, kecerdasan dalam membaca permainan membuatnya menjadi figur yang sangat penting di setiap tim yang dibelanya. Dengan rencana kepindahan ke Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh akan menghadapi tantangan baru di kancah sepak bola Asia. Pindah ke Liga Jepang akan membuka kesempatan bagi Sandy untuk mengasah kemampuan dengan gaya permainan yang berbeda dan kompetisi yang lebih cepat. Ini merupakan kesempatan langka untuk mendapat pengalaman di Liga Top Eropa yang telah ia miliki, diyakini akan membawa manfaat besar bagi performa timnas Indonesia. Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia, kembali menunjukkan kehebatannya di Liga Thailand. Di pertandingan kemarin, ia memberikan assist spektakuler lewat lemparan jarak jauhnya, yang memicu gol penting bagi Bangkok United. Pemain berusia 23 tahun asal Blora, Jawa Tengah ini semakin bersinar di kancah internasional setelah bergabung dengan Bangkok United pada bursa transfer paruh musim.
Arhan langsung menjadi sorotan. Baru 5 kali tampil, ia sudah memberikan kontribusi signifikan, termasuk 1 assist dan 2 kartu kuning. Di pertandingan melawan Rayong FC, Arhan menunjukkan jurus spesialnya. Pada menit ke-34, lemparan mautnya dari sisi kanan lapangan menciptakan kekacauan di kotak penalti. Mahmud Eid, striker Bangkok United, memanfaatkan situasi ini dengan tendangan voli keras yang membobol gawang Rayong 46. Ini adalah assist pertama Arhan di Liga Thailand, dan ia membuktikan bahwa lemparan jauhnya bukan sekadar atraksi, melainkan senjata mematikan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Performanya langsung menjadi viral. Media Thailand, Detau, memuji adaptasi cepat Arhan dan kemampuannya menggabungkan pertahanan solid dengan serangan tajam. Fans timnas Indonesia pun ramai memuji Arhan di media sosial. Arhan mentalnya benar, Jos, tulis salah satu fans. Arhan bermain penuh selama 90 menit, dengan statistik mengesankan, 60 sentuhan bola, 3 kesempatan tercipta, dan akurasi umpan 74%. Ia juga memenangkan 8 dari 12 duel, menunjukkan dominasinya di lapangan. Dengan performa yang terus meningkat, Arhan diprediksi akan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih Patrick Kluivert tentu bangga memiliki pemain dengan kemampuan spesial seperti Arhan. Pertama, Arhan membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing di level internasional. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia terus menginspirasi generasi muda untuk bermimpi besar. Jangan lewatkan aksi selanjutnya dari sang bintang di Liga Thailand dan timnas Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya.